Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan proyek pembuatan pagar besi dengan ukuran 3 meter kali 1,5 meter. Dari saya, Oki Rahmat Setiawan dengan NBI 14119000178 dan rekan saya Reza Pahlevi Winarta dengan NBI 14119000209. Definisi dan penjelasan proyek yang kita amati yaitu proyek kami observasi adalah sebuah proyek pembuatan pagar besi milik rumah yang baru saja direnovasi dan memerlukan pagar besi yang berfungsi sebagai pengaman rumah dari hal yang privasi, memberikan keselamatan, dan dari hal yang tidak diinginkan, seperti pencurian, mencegah anak kecil pemilik rumah lari tanpa pengetahuan, dan juga dapat memperindah rumah yang ditinggali. Proyek ini dikerjakan oleh 2 pekerja, sudah berjalan mulai dari tanggal 31 Mei 2021 dan diperkirakan akan selesai pada tanggal 12 Juni 2021. Berikut adalah model pagar besi yang dibuat, yaitu bukan 3 meter kali 1,5 meter. Di mana letak proyeknya? Letak proyeknya ada di Perumahan Permata Lampermai, Jalan Berlian 1, Blok B1 nomor 16, RT 1, RW 5, Kelurahan Gemurung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Tahapan aktivitas proyek. Yang pertama pekerjaan persiapan, kedua pekerjaan pengukuran, ketiga pekerjaan pemotongan, keempat pekerjaan pengelasan, kelima pekerjaan pendempulan dan pengamplasan dilanjutkan, yang keenam yaitu finishing. Work breakdown struktur dalam pembuatan pagar besi yaitu yang pertama pekerjaan persiapan meliputi pengukuran lebar dan panjang pagar pelanggan, dilanjutkan dengan menggambar sketsa rancangan desain pagar. Lalu yang kedua pekerjaan pengukuran yaitu meliputi pengukuran panjang besi sesuai kebutuhan dan pemberian tanda garis potong. Yang ketiga pekerjaan pemotongan yaitu meliputi pemotongan besi rangka utama ukuran 50 mm x 50 mm dengan besi ukuran 40 mm x 60 mm dan juga dengan besi ukuran 20 mm x 30 mm dan merapikan potongan yang tidak rapi. Lalu dilanjutkan dengan yang keempat pekerjaan pengelasan, yaitu meliputi pengelasan besi rangka utama ukuran 50 mm x 50 mm dan juga besi ukuran 40 mm x 60 mm dan juga besi ukuran 20 mm x 30 mm. Dilanjutkan dengan pemasangan roda pagar. Lalu lanjut ke proses yang kelima, pekerjaan pendempulan dan pengamplasan, yaitu meliputi pendempulan dan pengamplasan. Lalu lanjut yang keenam, yaitu finishing. Finishing meliputi pengecatan anti karat, pengecatan sesuai permintaan, dan penjemuran hingga kering. Setelah WBS, kita buat organization breakdown struktur dalam pekerjaan ini. Organization breakdown struktur itu membagi pekerja dengan aktivitas-aktivitas yang ada. Berhubung di sini pekerja semua adalah tukang, tidak ada kuli dan tidak ada pembantu tukang. Jadi semua pekerja di sini yang berjumlah 2 ini dapat melaksanakan setiap aktivitas yang ada. Namun mereka berdua membagi aktivitas yang dikerjakan agar tidak lelah. Next. Lanjut ke detail pekerjaan proyek. Detail pekerjaan proyek yaitu pekerjaan persiapan meliputi pengukuran lebar dan panjang pagar pelanggan dengan kode A yang yaitu dilaksanakan pada 31 Mei 2021 dan selesai 1 Juni 2021. Lalu dilanjutkan dengan menggambar sketsa rancangan desain pagar dengan kode B yaitu juga dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2021 dan akan selesai di 2 Juni 2021. Dilanjutkan dengan pekerjaan pengukuran panjang besi sesuai kebutuhan dan pemberian tanda garis potong itu dikodekan huruf C yang dimulai pada tanggal 2 Juni 2021 dan selesai pada tanggal 3 Juni 2021. Lalu ada pekerjaan pemotongan, meliputi pemotongan besi rangka utama ukuran 50 mm x 50 mm, besi ukuran 40 mm x 60 mm, dan lempengan besi ukuran 20 mm x 30 mm. Dilanjutkan dengan merapikan potongan yang tidak rapi, dikodekan huruf D, dikerjakan pada tanggal 3 Juni 2021 dan selesai pada 4 Juni 2021. Lalu ada pekerjaan pengelasan yang biasa dalam bahasa Inggrisnya yaitu joining dan welding. Itu meliputi pengelasan besi rangka utama ukuran 50 x 50 mm dengan besi ukuran 50 mm x 60 mm dan juga lempengan besi ukuran 20 mm x 30 mm yang dilanjutkan dengan pemasangan roda pagar itu dikodekan huruf E, dilakukan pada 4 Juni 2021 dan selesai pada 7 Juni 2021. Lalu dilanjutkan dengan pekerjaan pendempulan dan pengamplasan.
Pendempulan diberikan kode F, dilakukan pada tanggal 8 Juni, selesai pada 9 Juni, lalu ada pengamplasan dengan diberi kode huruf D, dimulai pada 8 Juni dan selesai pada 9 Juni. Dilanjutkan dengan finishing. Finishing meliputi pengecatan cat anti karat dengan kode H, dimulai pada 9 Juni 2021 dan selesai 10 Juni. Lalu dilanjutkan dengan pengecatan sesuai permintaan dengan kode huruf I, mulai dari 10 Juni 2021 dan selesai 11 Juni 2021. Lalu dilanjutkan dengan penjemuran hingga kering dengan kode J, dimulai dari 11 Juni 2021 dan selesai 12 Juni 2021. Berikut adalah work package dari proyek pembuatan pagar besi yang kita analisa. Jadi pekerjaan pengukuran lebar dan panjang pagar pelanggan membutuhkan meteran pensil dan kertas. Di sini kenapa kok biayanya itu nol? Karena pekerja tidak mengeluarkan untuk ini karena mereka memiliki barang ini. Jadi tidak perlu ada biaya yang keluar. Setelah itu dilanjutkan dengan pekerjaan menggambar sketsa desain pagar pelanggan dengan alat pensil penghapus dan kertas HPS. Dan di sini lagi tidak mengeluarkan biaya apapun. Total biaya pekerjaan dalam 2 hari ini menghasilkan Rp200.000. Lalu dilanjutkan dengan pengukuran panjang besi sesuai kebutuhan dan pemberian tanda garis potong, yaitu membutuhkan alat dan bahan material seperti besi ukuran 50 meter kali 50 mm dengan panjang 6 meter, ini untuk kerangka utama ya. Lalu ada besi ukuran 40 mm kali 60 mm panjang 6 meter, itu untuk tiang penyangganya. Lalu ada besi ukuran 20 mm kali 30 mm dengan panjang 6 meter, itu untuk besi-besi di tengah kerangka utamanya untuk sekat pada pagar. Lalu ada alat meteran, bevel protektor, penggaris, dan kapur. Yang dibutuhkan di sini pekerjaannya sejumlah 2, durasi waktunya 1 hari. Lalu berapa harga besi yang saya sebutkan tadi, yang untuk 50 kali 50 itu harganya per satuannya itu Rp175.000, lalu untuk ukuran 40 kali 60 itu berharga Rp135.000, untuk 20 kali 30 mm dengan harga Rp75.000. Jadi total biaya pekerja dalam 1 hari itu karena dia 2 orang, jadi Rp200.000. Total biaya yang dibutuhkan menjadi Rp1.345.000. Lanjut. Nah, lanjut ke pekerjaan pemotongan besi rangka utama ukuran 50 mm kali 50 mm, besi ukuran 40 kali 60 mm, besi ukuran 20 kali 30 mm. Dilanjutkan dengan merapikan ujung pemotongan besi yang tidak rapi, membutuhkan alat seperti kacamata safety, mesin cut off, dan juga mesin gerinda tangan. Untuk alat-alat yang saya sebutkan tadi tidak mengeluarkan biaya sepeser pun karena alat-alat itu telah dimiliki oleh tukang itu sendiri. Jumlah pekerja yang dibutuhkan saat itu 2 pekerja. Jadi total biaya untuk proses pekerjaan ini hanyalah Rp200.000. Dilanjutkan dengan aktivitas pengelasan besi rangka utama ukuran 50 mm kali 50 mm, lalu dilanjutkan dengan pengelasan besi ukuran 40 kali 60 mm, lalu dilanjutkan pengelasan lagi besi ukuran 20 mm kali 30 meter, dan pemasangan roda pagar, yaitu membutuhkan alat berupa kaca safety, kacamata safety, lalu mesin las listrik, kawat las listrik, lalu besi pipih ukuran 10 cm kali 10 cm. Dan di sini dapat kita lihat ya, pengerjaan selama 2 hari, pekerjanya butuh sebanyak 2 pekerja, lalu biaya yang dikeluarkan untuk pembelian kawat las listrik 1 pak itu dengan harga Rp25.000, dan juga besi pipih ukuran 10 cm kali 10 cm itu belinya dengan harga Rp15.000. Jadi karena mereka butuh 4, lalu kawat las listrik itu cuma butuh 1, 25 dengan harga Rp25.000, total biayanya Rp485.000 pada saat aktivitas itu. Dilanjutkan dengan pekerjaan pendempulan. Nah, pada saat pendempulan ini membutuhkan alat, yaitu berupa dempul 1 pak, itu sebanyak 1 kilo, lalu kapi, dan itu dibutuhkan sebanyak 1 pekerja saja, bersamaan dengan pengamplasan. Itu menggunakan alat mesin gerinda tangan dan juga amplas. Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian dempul itu
dengan harga 43.000, untuk kapinya hanya 7.000, lalu mesin gerinda tangan itu tidak keluar biaya apapun, lalu ada amplas harga 3.000. Kedua, aktivitas ini dikerjakan dalam 1 hari saja. Lalu total biaya yang dikeluarkan beserta dengan tenaga bekerja yaitu 180.000. Dilanjutkan dengan aktivitas pengecatan cat anti karat. Membutuhkan alat mesin spray gun dan juga cat anti karat itu sendiri. Harga cat anti karat sebanyak 1 kilo yang dibutuhkan itu seharga 38.000. Lalu dilanjutkan dengan pengecetan cat besi, yaitu menggunakan alat mesin spray gun, lalu butuh cat besi sebanyak 1 kilo. Yaitu untuk per 1 kilonya cat besi, yaitu seharga 62.000. Lalu dilanjutkan dengan jemur hingga kering, jemur di panas matahari. Tidak mengeluarkan biaya apapun ya. Jadi untuk pengecatan itu membutuhkan 2 pekerja. Selama pengecatan cat anti karat, lalu pengecatan cat besi, dan juga hingga menjemur hingga kering itu membutuhkan waktu 3 hari dengan total biaya sebesar 762.000 beserta tenaga kerjanya. Jadi total biaya keseluruhan aktivitas pembuatan pagar besi ini sebesar 3.172.000. Itu. Dilanjutkan dengan pembuatan gancar. Jadi di gancar ini kita memberikan warna sesuai dengan aktivitas yang dibutuhkan, butuh berapa hari. Jadi kita beri penandaan berupa warna dari pengukuran sampai dengan menjemur pagar. Next ya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah, lanjut ke networking. Networking itu untuk menghitung kira-kira berapa hari proyek akan selesai. Di sini kita dapat lihat tadi seperti kodenya aktivitas A, pengukuran lebar dan panjang pagar pelanggan. B, menggambar sketsa desain pagar pelanggan. C, pengukuran panjang besi sesuai kebutuhan dan pemberian tanda garis potong. Kenapa kok di networking ini ada aktivitas yang mendahului? Karena dari aktivitas-aktivitas ini nanti dapat didahului agar waktu pengerjaan bisa lebih efektif. Itu ya. Berikut durasi harinya ya. Jadi kalau di sini kode aktivitas B, aktivitas yang mendahului itu bisa A dan B, lalu ada D itu pekerjaan pemotongan dan merapikan besi yang tidak rapi, aktivitas yang mendahului itu bisa jadi C, terus E, pengelasan rangka besi utama dan pemasangan roda pagar, itu D, F, pendempulan itu aktivitas yang mendahului bisa E, lalu G, pengamplasan, aktivitas yang mendahului itu bisa E, H, pengecatan cat anti karat, aktivitas yang mendahului bisa F dan G, lalu I, pengecatan cat besi, aktivitas yang mendahului bisa H, lalu penjemuran hingga kering itu J, aktivitas yang mendahului itu I. Nah, berikut adalah activity on NADE. Nah, kita bisa lihat dari susunan network tadi, kita bisa lanjutkan ke activity on NAD. Ya, terus ya. Nah, bisa kita lihat ya. Jadi di sini kita harus mencari lintasan krisis. Lintasan krisisnya untuk apa? Untuk menentukan percepatan proyek tersebut. Oke. Nah, ya, kita lihat itu. Lalu kita masuk ke resource constraint. Jadi di sini total slack itu sebenarnya bisa diketahui dari AON. Tapi jika ingin dihitung itu dari late start-nya dikurangi early start menghasilkan slack. Bisa kita lihat dari tabel resource constraint ini. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan teman saya dan saya Reza Pahlevi Winarta. Silahkan. Ya, di sini CPM PERT. Nah, CPM PERT ini biasanya dicari untuk menentukan waktu percepatan proyek atau crashing project untuk nantinya. Di sini ada durasi, waktu optimis atau waktu yang paling mungkin, dan pesimis adalah waktu yang paling tidak mungkin atau jika terjadi keterlambatan itu bisa jadi. Di sini aktivitas A biasanya 1, optimisnya bisa 1, pesimis bisa 2, bahkan bisa lebih ya. Berikut aktivitas yang lainnya. Nah, untuk mencari waktu yang diharapkan itu A ditambah 4M plus B dibagi 6. M ini durasi, jadi 1 untuk waktu aktivitas A, 1 ditambah 4 dikali 1 ditambah 2 bagi 6 yang menghasilkan 1,16.
Lalu varians ini dari B min A per 6. Waktu pesimis dikurangi waktu optimis dibagi 6 lalu dikuadratkan. Nah, di sini terdapat lintasan krisis, ada yang tidak masuk lintasan krisis, yaitu aktivitas A. Nah, di sini waktu yang diharapkan dari pembuatan pagar ini yang semula 10 hari adalah 9 hari. Lalu kita cari varian proyek sama dengan delta varian jalur kritis. VP varian proyek sama dengan jaluran varian jalur kritisnya, yaitu aktivitas B, C, D, E, F, G, H, I, dan C. Nah, di sini variannya tadi yang sudah kita hitung ditambah, lalu ketemu buat standar deviasi. Standar deviasi itu dari akar varian proyek. Standar deviasi akar dari 0,163 sama dengan 0,403. Lah, kita kalau nyari nilai Z, TS min TE dibagi S, sama Z sama dengan 9. TS itu waktu yang diharapkan kurangi TE waktu paling lambat dibagi 0,403 sama dengan min 2,481. Z diketahui nilainya lewat distribusi normal sebesar 0,010. Ya, dari tabel distribusi normal ditemukan peluang 0,012, artinya ada peluang sebesar 10,2% untuk menyelesaikan proyek tersebut dalam kurun waktu 9 hari. Ya, di sini percepatan proyek. Waktu normal proyek A dan B 12, C1, D1, E2, F1, G1, H1, I1, J1. Dengan tenaga kerja A dan B itu 1 pekerja, C2 pekerja, D2 pekerja, E2 pekerja, FG itu 1 pekerja saja, HIJ 2 pekerja. Biaya normal biaya tenaga kerja untuk aktivitas A dan B adalah 200 hari karena aktivitas paralel. Untuk C 200 hari 200.000, soalnya 2 pekerja dalam 1 hari. Untuk aktivitas B 200.000 karena 2 pekerja dalam 1 hari. Aktivitas E 2 pekerja dalam 2 hari, jadi 1 harinya itu 100, jadi 2 kali 200 yaitu 400. Untuk aktivitas F dan G itu aktivitas paralel yang dibutuhkan 1 pekerja. Jadi biaya normalnya 100. Untuk A 2 pekerja dalam 1 hari 200, I 1 hari untuk membutuhkan 2 pekerja 200, J 2 pekerja dalam 1 hari membutuhkan 200. Total biaya normal tenaga kerja 1.700.000. Nah, di sini dapat kita percepat waktu proyek A, di sini untuk proyek A, aktivitas A sampai J yang dapat dipercepat hanya aktivitas E, karena soalnya yang lain itu tidak ada maksudnya itu yang lain tidak bisa karena karena hanya 1 hari. Jika dipercepat tidak bisa. Jadi yang bisa dipercepat hanya aktivitas E. Kalau di sini mau mempercepat aktivitas E, menambah 1 pekerja dengan biaya penambahan sebesar 100.000. Waktu yang dapat dipercepat dari 2 hari menjadi 1 hari. Ya, percepatan proyek. Pertama kali kita harus menggambar diagram jaringan. Ya, di sini lintasan krisisnya BCDFG HIJ dengan waktu total 10 hari. Wah, penentuan total waktu akselerasi, total biaya akselerasi, dan biaya akselerasi per unit waktu. Ya, dapat dilihat hanya aktivitas E yang dapat dipercepat karena aktivitas yang lain dilakukan 1 hari dan tidak dapat dipercepat lagi. Nah, di sini aktivitas E jika ingin menambah pekerja, 1 pekerja itu dibutuhkan 100.000. Karena dipercepat 1 hari, biaya akselerasi per harinya 100.000 sama, tidak dibagi. Nah, 3, penentuan aktivitas yang akan di-crash. Karena di sini hanya aktivitas E yang dapat dipercepat, maka hanya aktivitas E lah yang dipakai untuk di-crash dengan biaya akselerasi per unit waktu sebesar 100.000 yang merupakan aktivitas dengan biaya paling minimal dan bisa dipercepat. Aktivitas E dipercepat 1 hari. Sehingga waktu aktivitas akselerasi sama dengan waktu normal dikurangi waktu akselerasi. Sama dengan waktu normalnya 2 hari, waktu akselerasi 1 hari. Jadi nanti waktu aktivitas E berubah menjadi 1 hari. Lamanya proyek setelah akselerasi. Waktu proyek awal 10 hari, waktu akselerasi yang digunakan 1 hari. Jadi total proyek lamanya proyek baru adalah 9 hari. Biaya tambahan biaya akselerasi per hari dikali waktu yang digunakan. Biaya akselerasi per hari 100.000. Waktu yang digunakan hanya 1 hari. Jadi total biaya akselerasi, biaya tambahannya 100.000. 4, penentuan kembali garis edar kritis baru dan lama waktu proyek. Ya, di sini aktivitas E awalnya itu 2 hari, lalu ketika di-crash sekarang berubah menjadi 1 hari. Jadi lamanya proyek yang baru yaitu 9 hari untuk menyelesaikan. Nah, perbarui kembali waktu kegiatan. Dengan telah dilakukan crash pada 1 aktivitas
di atas, maka waktu aktivitas mengalami perubahan sebagai berikut. Aktivitas E yang kita crash tadi, waktu normalnya 2 hari, waktu akselerasi yang digunakan 1 hari, waktu sekarang menjadi 1 hari. Nah, waktu proyek setelah crash, waktu proyek awal kita kan 10 hari. Aktivitas E tadi waktu akselerasi yang digunakan, waktu proyek setelah akselerasi menjadi 9 hari. Karena waktu proyek sudah sama dengan waktu yang diharapkan, maka crash berhenti, sehingga total biaya tambahan untuk mempercepat waktu menjadi 9 hari sebesar 100.000. Nah, di sini terdapat resource constraint baru yang tadinya awalnya proyek dapat selesai dalam 10 hari, sekarang selesai dalam 9 hari saja. Di sini resource available adalah pekerja yang tersedia, hanya 2, tidak nambah, dan resource di sini yang kiri ini, resource ini tenaga kerja yang dibutuhkan. Jadi di sini tidak ada pergeseran waktu, karena tidak melebihi total resource load. Nah, dokumentasi dari proyek yang kami amati, ini pagar yang sesuai dengan model tadi. Nah, ini sudah selesai. Sebentar, saya akan share screen hasil Microsoft Project. Nah, di sini Microsoft Project yang telah kita buat itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan secara manual tadi, yaitu durasi awal yang tadinya 10 hari durasi awalnya, dan ini sesuai juga lintasan krisisnya sama sesuai yang kita kerjakan tadi. Oke, bentar. Terus ya, ini Microsoft Project yang telah di-crashing dari awalnya tadi 10 hari menjadi 9 hari. Aktivitas E yang tadinya 2 hari sudah menjadi 1 hari, dan kita cek critical test-nya juga sama, nggak ada perbedaan, sudah sesuai, networking-nya juga sama, ini networking-nya sudah sesuai. Jadi aktivitas ini sudah selesai. Lalu, untuk SketchUp, ukurannya ya sesuai. Di sini kita buat ini sesuai. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.